Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkonsultasi, konseling, entah dengan gembala kita, entah dengan full timer, atau dengan pemimpin connect group, lalu kita diberikan saran-saran praktis sesuai dengan firman Tuhan, lalu di akhirnya biasanya ditutup dengan nasihat ini, Pak, Bu, jangan lupa berdoa. Jangan abaikan atau anggap enteng, anggap remeh nasihat mengenai doa. Lalu kita berpikir, kalau nasihat cuma doa, saya tahu Pastor Bennett. Pertanyaannya, kalau kita tahu, kita lakukan atau tidak? Lalu kita mungkin menjawabnya, kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan, berapa tekun atau berapa lama kita berdoa? Karena Yesus sendiri juga mengajar kepada orang banyak waktu itu, kalau berdoa itu tidak boleh jemu-jemu. Dan saya meyakini ada perbedaan yang begitu jelas atau signifikan antara orang-orang yang berdoa dengan orang-orang yang tidak berdoa. Dan Alkitab kita mencatat dengan begitu banyak baik kisah, baik prinsip, baik nilai mengenai doa yang hari ini juga kita akan belajar bersama-sama. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Mari kita perhatikan bersama-sama apa nasihat firman Tuhan bagi kita. Yakobus 5 ayat 13 dikatakan demikian, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa ada saatnya kita menderita. Tapi penderitaan kita pun gak selamanya masalah kita itu ada masa kadaluarsa atau expired date-nya. Gak selamanya kita menderita. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita bergembira. Sebaliknya juga sama. Kegembiraan kita gak selama-lamanya. Ada waktu-waktu di mana kita tertekan juga mengalami penderitaan. Namanya manusia. Kadang hidup kita itu di atas, kadang di bawah. Oh, kalau di bawah berarti Tuhan jahat ya, Tuhan mengutuki kita ya. Bukan seperti itu. Namanya hidup manusia loh Bapak Ibu Saudara. Kita yang jaga kesehatan fisik secara baik-baik saja bisa sakit kok. Kita yang mengatur bisnis kita dengan baik-baik juga bisa mengalami problem di dalam bisnis kita. Karir kita, contohnya dalam pekerjaan kita. Mungkin sepanjang pandemi 2 tahun yang berjalan ini, ada juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang akhirnya terkena dampak yang tidak enak dalam pekerjaan atau karir kita. Mungkin ada yang dikurangi gajinya, mungkin ada yang di PHK. Padahal kita bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, bekerja dengan rajin, excellent. Kadang hidup kita mengalami masa-masa yang tidak enak. Tapi Alkitab kita mengajar, kadang kita menderita, kadang kita bergembira. Penderitaan dan kegembiraan akan datang silih berganti. Dan itu bukan isu utamanya. Karena selalu dalam hidup kita. Bahkan penulis pengkhotbah pasal yang ketiga, perikop yang sangat terkenal, untuk segala sesuatu ada waktunya kan. Adanya kelahiran, adanya kematian. Mungkin saudara kita atau teman kita punya bayi baru, punya bayi yang baru dilahirkan. Kita senang. Tapi mungkin gak lama setelah itu, mungkin keluarga kita atau teman kita, ada orang tuanya atau keluarganya meninggal dunia. Selalu dalam hidup manusia, kadang-kadang ada kegembiraan, kadang-kadang ada kemenderitaan. Terus menerus silih berganti. Tapi itu bukan isu utamanya, karena namanya manusia akan menghadapi itu. Justru yang penting adalah respon atau sikap hati kita. Apa yang perlu dilakukan ketika menderita? Alkitab kita menjelaskan dengan sangat jelas. Barang siapa menderita, hendaklah ia, Bapak Ibu Saudara apa? Jalan-jalan, main game, nonton drakor, apalagi makan-makan. Saya percaya juga, saya tahu bahwa setiap hidup kita butuh refreshing. Contoh, 1 minggu kemarin kita baru saja berlibur. Besok Senin sudah beraktivitas. Ada waktu-waktu di mana kita harus santai, harus istirahat. Saya yakin juga istirahat pun Tuhan memberkati. Tapi kalau kita meresponi dengan salah ketika kita menderita, tertekan, malah kita lari atau sembunyi atau menghindar atau melakukan hal yang salah. Coba Bapak Ibu Saudara, pernah gak ketika kita tertekan, kita malah nonton sebanyak mungkin film. Waktu nonton ya seneng. Selesai film, masalahnya datang lagi kan.
Bukan berarti santai atau nonton atau rileks itu sesuatu yang keliru. Tetapi kita perlu perhatikan bagaimana menyikapi. Karena penderitaan, kegembiraan akan datang silih berganti dalam hidup kita. Saya seminggu sekali setiap hari Senin, karena hari Senin jam liburnya full timer. Saya suka lari gunung trail run Bapak Ibu Saudara. Kadang rute long kira-kira 12-13 kilo. Tapi karena naik, nggak sampai puncak gunung sih, tapi ketinggian yang cukup. Mungkin sekitar 2 jam, 2,5 jam. Kadang kita suka bercanda, grup kita, tim kita yang trail run itu yang suka lari gunung. Kalau kita lari gunung masalah hilang. Betul Bapak Ibu Saudara, lihat sawah, turun ke sungai, basah, becek, kehujanan, masalah hilang. Tapi begitu selesai trail run, masalah datang kembali. Maksudnya adalah ketika kita menghadapi masalah, tantangan, bukan hanya solusi sementara yang kita cari, yang kita kejar. Bahkan ada orang yang stres, tambah makan banyak. Tambah makan banyak, dia jadi gemuk, dia lihat di cermin, tambah stres, tambah makan banyak lagi. Lihat di cermin, tambah besar lagi, tambah stres, makan banyak lagi. Itulah siklus begitu. Sehingga orang makin lama makin stres. Tidak ada yang salah dengan kita rileks, santai, menikmati waktu-waktu istirahat kita. Saya juga meyakini kita perlu kok istirahat. Bahkan tubuh kita pun perlu tidur. Katanya rata-rata 7-8 jam atau 6-8 jam. Kalau tidak, kondisi tubuh kita akan drop terus. Tapi ketika kita menderita, Alkitab kita mengajar kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nasihat firman Tuhan jelas. Oh kalau begitu Pastor Bernard, kalau orang banyak berdoa berarti dia sedang banyak menderita ya? Enggak juga sih. Orang yang banyak berdoa dia tahu di luar Tuhan itu tak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu kekristenan mengajar iman sederhana bukan karena usaha atau tenaga kita. Yesus mengajar kita itu ranting menempel saja pada pokok anggur. Maka ranting itu akan bertumbuh menghasilkan buah. Bahkan bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kita mengandalkan dia. Kita lakukan bagian kita. Lalu kita mengandalkan Tuhan. Maka disitulah kita bertumbuh menghasilkan buah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kalau kita menderita. Justru jangan hilangkan yang satu ini. Relax boleh, santai boleh, lakukan hobi kita boleh. Tapi jangan lupakan yang satu ini, yaitu berdoa. Karena di balik itu ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui akal. Itu yang memampukan kita menghadapi segala situasi dan kondisi. Jadi ingat menderita, bukan ingat drama Korea Bapak Ibu Saudara. Ingat menderita, ingat berdoa. Di situ kita akan menemukan kekuatan, di situ kita akan menemukan jawaban, di situ kita akan menemukan jalan keluar. Mungkin tidak langsung kita berdoa, langsung ada jalan keluar. Mungkin tidak langsung ada jalan keluar. Tapi minimal sikap hati kita, kesabaran kita, ketekunan kita, iman kita bertumbuh. Nanti disitulah jawaban keluar daripada setiap permasalahan dari dalam hidup kita. Dan seringkali Tuhan izinkan permasalahan diselesaikan tidak instan. Karena siapa bilang kalau kita dapat instan, pasti kita akan memuliakan Tuhan. Belum tentu. Saya melayani banyak orang yang dijawab doanya begitu cepat. Sampai dia terheran-heran, sampai dia terkaget-kaget. Di dalam pandemi begini, ada jemaat yang justru diberkati bisnisnya tambah naik ke atas. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, dia makin cinta Tuhan gak? Makin tidak cinta Tuhan. Makin banyak alasan gak ke gereja, gak CG, gak baca Alkitab. Gak lagi berdoa. Karena alasannya apa? Pastor Bernard, saya makin sibuk kerjaannya. Jadi belum tentu doa dijawab Tuhan dengan cepat. Langsung kita akan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kalau doanya dijawab lama, bersabarlah, bertekunlah. Karena kalau dijawab lama Tuhan mau proses hati kita. Sehingga ketika jawaban doa datang kita menghargai. Dan kita tidak menjual atau menukar Tuhan dengan jawaban doa sekalipun. Tadi di ibadah pagi saya cerita soal Raja Hizkia. Raja Hizkia itu sudah divonis. Vonisnya bukan oleh dokter, oleh Tuhan sendiri. Lewat Nabi Yesaya bin Amos dikatakan oleh penyakit ini kamu mati. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding, ke tembok. Dia menangis dan dia berdoa. Tuhan jawab, Tuhan kasih perpanjang 15 tahun umurnya karena doa Hizkia. Tapi dalam kitab Tawarik ditulis, Hizkia angkuh tinggi hati, dia sombong. Dia tidak tahu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan menghukum dia. Siapa bilang jawaban doa akan membuat kita cinta semakin cinta Tuhan? Belum tentu. Oleh karena itu doa belum dijawab.
Ambil keputusan untuk cinta Tuhan. Untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Itu yang benar. Sehingga ketika doa dijawab lama atau cepat pun, kita sudah mengambil keputusan bahwa kita tetap mengasihi, mencintai Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap melayani sesama kita. Tapi kalau kita menderita, baiklah kita berdoa. Ada satu ayat saya ingat di dalam Mazmur 34 ayat 18. Dikatakan demikian, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi demikian, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang lagi menderita. Dia gak jauh dari kita. Dia ada dekat dengan kita. Sejauh apa? Sejauh kita menyebut namanya Tuhan, tolong aku. Atau mungkin kadang-kadang kita sudah lagi gak bisa berdoa dengan kata-kata. Hanya air mata yang menetes. Atau bahkan mungkin air mata kita pun sudah kering. Tapi di mana ada hati yang menjerit minta pertolongan Tuhan. Dia dekat dengan orang-orang yang demikian. Dia gak jauh dengan kita. Lalu Yakobus tadi mengajar, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi di sini artinya adalah mengucap syukur, memuji Tuhan. Ada di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang penting itu bukan menderita, bukan kegembiraannya. Tapi respon atau sikap hati kita yang menentukan. Bagaimana kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita sedang bergembira atau sedang menderita? Apa yang terpancar di wajah kita? Kalau Bapak Ibu Saudara boleh lihat kiri kanannya, apa wajah yang terpancar di kiri kanan kita? Lagi bergembira atau menderita? Atau lagi bergembira di tengah-tengah penderitaan orang lain mungkin? Tidak ada yang demikian. Penderitaan, kegembiraan akan datang silih berganti selalu dalam hidup kita. Tapi sikap respon menentukan apa yang sedang kita hadapi itu membawa kita kepada kemenangan atau membawa kita kepada kehancuran. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara meresponi dengan benar seperti yang firman Tuhan ajarkan. Lalu ayat yang ke-15 dilanjutkan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bahkan kalau sakit loh Bapak Ibu Saudara, boleh kok kita minta doa pemimpin kita. Di gereja ini kita bersyukur ada komunitas, ada connect group. Ada pemimpin-pemimpin connect group yang Tuhan taruh di atas kita untuk berjaga-jaga atas hidup kita. Ketika kita menderita, mengalami sakit penyakit, minta didoakan. Sampai hari ini kita percaya kalau dulu Tuhan lakukan mujizat menyembuhkan, hari ini Tuhan yang sama, kuasa yang sama. Kuasanya gak pernah berubah, gak pernah berkurang. Hari ini pun kita yakin Tuhan bisa menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya gereja kita berdoa. Karena gereja kita percaya ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan yang terjadi. Dikatakan memanggil para penatua supaya mereka mendoakan dia. Serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Memang ada beberapa penelitian. Minyak itu bisa dipakai treatment untuk menyembuhkan. Contoh misalnya kalau kita tersengat lebah atau tersengat apa. Lalu dikasih minyak. Memang ada treatment tertentu dalam penelitian. Tetapi sebetulnya yang berkuasa itu bukan minyaknya. Nah kadangkala kita terjebak untuk mengkultuskan, memberhalakan sesuatu. Sebetulnya apa sih yang menyembuhkan? Kita perhatikan ayat yang ke-15. Ini kunci utamanya kembali ke doa. 15 perhatikan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi bukan sekedar minyaknya yang hebat. Meskipun mungkin ada penelitian tertentu treatment dari minyak. Nah kadangkala orang salah.
Jadi memberhalakan, mendewakan, mengkultuskan sebuah bendanya. Padahal bukan. Yang menjadi kunci dalam ayat 15 dikatakan doa yang lahir dari iman. Yang menyelamatkan, membangunkan orang itu. Doa yang lahir dari iman. Lalu iman dari mana? Ada satu ayat yang menjelaskan di dalam Roma 10 ayat 17. Dikatakan demikian, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan, menyembuhkan. Nah, imannya dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita, kalau telinga rohani kita selalu mencondongkannya kepada firman, kepada apa yang Tuhan katakan, iman itu akan muncul, tumbuh dengan sangat mudah dan subur di dalam hati. Tapi kalau kita condongnya kepada gosip, kepada hal-hal yang bersifat pahit, jengkel, susah muncul iman dalam hati. Meragukan iya. Dengar khotbah kayak gini, nggak mungkin. Bohong, mustahil. Itu karena hati kita tidak terbiasa dicondongkan untuk mendengarkan firman. Tapi kalau hati kita, telinga kita, selalu kita rindunya firman. Condongnya adalah firman Tuhan. Maka iman itu muncul dengan tumbuh dengan mudah dan subur di dalam hati kita. Ketika kita mendengar janji Tuhan, kita dengan mudah percaya. Bukan mudah percaya untuk dikelabui, enggak. Tapi di dalam hati kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berdosa. Tuhan tidak pernah berbohong. Satu saat Daud hati-hati sekali. Dia tahu perjalanan hidupnya jadi raja masih panjang. Dia berkata begini, Tuhan, aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa di hadapan Engkau. Daud sangat hati-hati sekali. Di tengah 13 tahun penantian dia jadi raja. Masalah demi masalah, dikejar-kejar Saul terus mau dibunuh. Dia hati-hati berkata, Tuhan, aku simpan janjimu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa di hadapan Engkau. Orang yang hatinya, orang yang telinga rohaninya selalu condongnya pada firman, selalu yang dia ingat firman, iman dengan mudah muncul. Satu kali ada pemimpin kan bangsa Israel, Yosua menggantikan kepemimpinan Musa kan. Satu saat Kaleb datang usia 85 tahun. Lalu Kaleb berkata kepada Yosua, masih ingat tidak firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa waktu usianya 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 45 tahun ingatnya firman janji Tuhan loh. Kalau kita ditanya yang kita ingat puluhan tahun apa? Kepahitan, kejengkelan, kekecewaan. Orang itu ngerjain aku, orang itu nipu, orang itu. Yang kita ingat seringkali adalah hal-hal yang buruk mengenai seseorang. Tapi Kaleb ketika berhadapan dengan Yosua, dia berkata, masih ingat tidak firman yang diucapkan Tuhan lewat perantaran hambanya Musa. Padahal sudah 45 tahun yang lalu. Tapi janji itu disimpannya dalam hati. Lalu Yosua berkata, iya. Akhirnya Kaleb diberikan tanah perjanjiannya, tanah warisannya untuk sukunya. 45 tahun yang dia ingat. Dia simpan janji Tuhan. Dia simpan firman Tuhan. Apa yang kita ingat, apa yang kita simpan di dalam hati. Hati kita ruangannya terbatas. Jangan diisi sampah Bapak Ibu Saudara. Jangan diisi segala sesuatu yang merusak hati kita. Merusak hidup kita. Pahit, kepahitan, kejengkelan, kekecewaan, kebimbangan, keraguan, dosa. Itu yang kita isi, penuhlah hati kita. Padahal Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Salah satu versi yang lain saya suka ini. Dikatakan demikian, lebih daripada apapun juga jagalah hatimu. Karena dari hatilah ditentukan batas-batas kehidupan. Jadi panjang, lebar, dalam dan tingginya hidup kita ditentukan oleh hati kita. Tapi kalau hati kita sudah diisi dengan hal-hal yang sampah, hal-hal yang merusak, menjatuhkan, tak heran iman itu susah bertumbuh dengan subur dalam hati kita. Tetapi doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, akan membangunkan dia. Iman dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Bersyukurlah di gereja Mawar Sharon. Firman Tuhan menjadi hal yang sangat dicintai oleh kita. Kita diajari firman di ibadah minggu. Kita membahas firman ketika di dalam connect group. Kita diajari saat teduh pribadi. Ada aplikasi I Love My Bible kan.
Kita diajari merenungkan firman setiap hari, pokoknya ketemunya firman Tuhan, dan firman Tuhan. Supaya iman tumbuh dengan subur di dalam hati yang demikian. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, akan membangunkan dia. Saya ingat sebuah kisah seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan, cerita yang sangat terkenal. Saya bacakan sedikit bagian saja mengenai itu. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Dikatakan demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perhatikan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya kondisi atau keadaannya makin memburuk. Perhatikan ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita yang sudah gak punya pengharapan. Kekuatan tenaganya, hartanya semua sudah habis. Kesana sini coba pengobatan tapi gak sembuh. Tapi puji Tuhan, dia selalu mendengar berita tentang Yesus. Yesus menyembuhkan, mencelikan orang buta, membuat orang timpang, orang lumpuh berjalan. Orang kusta ditahirkan, mendengar segala sesuatu mengenai Yesus. Tahiran iman timbul dan ada ide ya. Dia asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Padahal Yesus itu sedang tergesa-gesa mau mendoakan anak seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus yang sedang sakit keras. Di tengah jalan diinterupsi. Seolah-olah tidak ada dalam schedule atau agendanya Tuhan Yesus. Tapi iman yang demikian menyelamatkan, menyembuhkan. Dan doa yang lahir dari iman tadi kalau kita perhatikan kembali dalam Yakobus ayat yang ke-15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi kalau iman kita bertumbuh dan kita berdoa, bahkan bukan hanya urusan fisik saja yang diselesaikan. Bahkan sampai urusan kekekalan dosanya diampuni. Oleh karena itu loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah kasih fasilitas yang namanya doa. Doa bukan hanya mengurusi atau menyelesaikan masalah kita secara fisik saja. Pekerjaan kita, kesehatan fisik kita, keuangan kita, pelayanan kita, atau segala sesuatu yang bersifat sementara saja. Tapi bahkan berujung menentukan kekekalan dalam hidup kita. Dikatakan dosanya pun diampuni. Itulah kekuatan doa. Jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh. Jangan anggap kita sudah tahu mengenai nasihat, mengenai doa. Kalau sudah tahu lakukan, kalau sudah lakukan, lakukan dengan tekun. Jangan jemu-jemu, terus lakukan. Karena disitulah terletak bagaimana anugerah Tuhan dicurahkan dengan sangat melimpah dalam hidup kita. Lalu ayat yang ke-17 kembali kita perhatikan. Ayat 16, Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 5 tadi ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa maksudnya press conference. Upload di media sosial, bukan. Masih ingat Yesus satu ketika ditanya sama murid-muridnya, Guru ajari kami berdoa, lalu Yesus mengajar doa yang dikenal oleh kita, doa Bapa kami. Lalu ada kata-kata, ada kalimat begini, ampunilah akan kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Yesus mengajar, kalau kamu gak mau ngampuni kesalahan orang, kesalahanmu juga gak diampuni. Saling mengaku dosa itu belajar melepaskan pengampunan buat orang lain. Kalau pasangan kita menjengkelkan anak kita, mertua, menantu, besan kita atau siapapun, menjengkelkan atau melukai hati kita, lepaskan pengampunan. Jangan disimpan kepahitan itu, jangan dipegang. Selesaikan di dalam hati kita. Hati kita perlu beres. Kalau itu sudah terjadi, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di sini kita belajar, berarti kalau kita ingat kembali dari tadi ayat 13. Ayat 13 dikatakan barang siapa menderita baiklah ia berdoa. Berarti berdoa diri sendiri. Ketika kita berdoa sendiri Tuhan jawab.
Lalu yang kedua, kalau sakit, minta pemimpin kita mendoakan. Berarti pemimpin kita ketika berdoa dijawab. Doa sendiri dijawab. Pemimpin kita juga ketika berdoa dijawab. Lalu yang ketiga, Yakobus mengajar saling mendoakan di antara jemaat. Itu pun dijawab loh Bapak Ibu Saudara. Mau kita berdoa sendiri, Tuhan jawab. Mau didoakan pemimpin, Tuhan jawab. Mau saling mendoakan sesama jemaat, Tuhan jawab. Pokoknya siapapun yang berdoa, asal doa yang lahir dari iman. Mau doa sendiri, mau doa orang lain. Mau sesama anggota CG mendoakan, mau pemimpin kita mendoakan. Pokoknya bukan siapa yang berdoa, tapi bagaimana atau sikap hati orang itu berdoa. Itu yang menentukan. Di sini kita belajar. Alkitab kita mengajarkan kita. Pokoknya berdoa saja. Mau ada orang lain, mau anggota CG kita mendoakan support kita karena kita lagi hadapi masalah, itu pun didengar. Mau pemimpin kita konseling, konsultasi, doa pemimpin kita pun didengar. Mau kita tidak sempat bercerita kepada pemimpin, cerita kepada sesama anggota CG, kita di rumah nangis di pojok kamar doa kita matikan lampunya, kita merasa gak ada jalan keluar, kita nangis seorang diri pun Tuhan dengar. Betapa hebatnya fasilitas yang Tuhan kasih. Doa adalah komunikasi antara kita dengan Sang Pencipta semesta alam, the Lord of Hosts. Betapa luar biasa fasilitas yang diberikan. Yang seringkali kita gak gunakan, yang seringkali kita anggap enteng, yang seringkali kita remehkan, yang seringkali kita berkata kita sudah tahu, tapi kita gak lakukan dengan sungguh-sungguh. Di gereja ini kita percaya kuasa doa, oleh karena itu kita tetap mendoakan Anda. Di gereja ini percaya kuasa doa, oleh karena itu kita berdoa juga buat orang sakit. Di gereja ini kita percaya Tuhan menjawab doa. Dan bukan hanya di gereja Tuhan menjawab doa. Di rumah kita masing-masing Tuhan menjawab doa. Tadi di ibadah umum yang berapa saya menjelaskan bagaimana ketika Ishak sebagai bapak leluhur atau bapak nenek moyangnya Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, tiga-tiganya punya problem semua. Gak bisa punya anak. Semuanya mandul semua. Heran ya. 3 nenek moyangnya Israel kompak. Tiga-tiganya gak bisa punya anak. Padahal dipanggil menjadi bangsa yang besar katanya. Tapi Ishak sebagai anak telah belajar kesalahan Abraham papahnya. Papahnya itu kan cari solusi lain. Sarah istrinya dikasih Hagar. Tapi Ishak telah belajar. Dikatakan di dalam Alkitab kita. Berdoalah Ishak karena istrinya mandul. Dan Tuhan mendengar doanya Ishak. Saya ajarkan tadi jemaat. Bahkan mujizat itu tak perlu cari di tempat yang jauh. Di rumah kita Tuhan bisa lakukan mujizat. Asal ada orang yang berdoa. Mau doa sendiri. Mau pemimpin kita berdoa. Mau sesama jemaat berdoa. Tuhan mendengar. Tuhan menjawab. Menurut kasih anugerah Dia. Menurut kemurahan Dia. Menurut ukuran Tuhan dalam hidup kita. Berdoalah Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita hari ini masuki tahun ini adalah tahun the year of dreams and visions. Visi mimpi yang begitu besar yang Tuhan akan percayakan dalam hidup kita. Dalam kegerakan Tuhan lewat gereja maupun masing-masing pribadi lepas pribadi. Oh tanpa berdoa Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita gak akan pernah nyampe. Di dalam penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan hikmat kita. Gak akan pernah sampai. Tapi ketika kita mengandalkan Dia di dalam doa-doa kita kepada Dia. Bukan hanya problem masalah diselesaikan. Tapi kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Lewat kehidupan kita bisa menyelesaikan rencana kehendak Tuhan. Kita bisa membawa orang-orang mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan bukan hanya saja kita yang diberkati. Bukan saja kita yang dipulihkan. Itu terlalu sedikit, terlalu kecil. Tapi Tuhan pakai kita untuk membawa orang-orang juga mengenal Tuhan. Sama seperti kita pun mengenal Dia. Ayat yang ke-16 sekali lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bereskan di hati maksudnya. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Lalu dikatakan kalimat berikutnya. Doa orang yang benar. Ini ayat yang begitu terkenal. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Bagaimana kita bisa benar? Alkitab kita mencatat bagaimana kita benar. Yang pertama dikatakan Yesus, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita bisa benar? Ikuti teladan Yesus.
Dalam Alkitab kita dicatat kisah bagaimana Yesus meresponi apa pikiran, perasaan, perkataan, perbuatannya. Ketika kita mengikuti jejak kaki langkah daripada Yesus, kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang kedua adalah firman Tuhan. Alkitab kita juga mengajar firman Tuhan adalah kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Ketika kita renungkan firman, ketika kita lakukan firman, kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Ketika kita taat dipimpin oleh Roh Kudus, kita sedang berjalan, dituntun oleh roh kebenaran itu. Itulah yang membuat kita berjalan di dalam kebenaran. Kita meniru teladan Yesus, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Perjalanan kita menjadi perjalanan yang benar. Dan itulah yang membuat doa orang yang benar. Kalau kita sudah pahami itu, meniru teladan Yesus, ikuti firman, ikuti tuntunan Roh Kudus. Bila dengan yakin didoakan, bagaimana yakin didoakan? Yakin itu berarti gak ragu-ragu. Yakin itu percaya dengan bulat. Yakin saja Tuhan mendengar doa kita. Meskipun jawaban Tuhan bisa iya. Kalau seturut permintaan kita seturut apa yang menjadi kehendak dia. Bisa tidak dia gantikan dengan jawaban doa yang lebih baik. Bisa tunggu. Karena Tuhan tidak mungkin terlambat. Dan tidak mungkin juga datang terlalu cepat. Bila dengan yakin didoakan. Dikatakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Saya suka sekali dengan ayat 17 ini. Dikatakan demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita pelajari kisah Elia, banyak mujizat yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan Elia. Kalau saya catat sih minimal ada 10 perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan lewat Elia. Elisa katanya sebagai penerus Elia double portion, 2 kali lipatnya perkara-perkara mujizat heran. Elia bukan nabi sembarangan. Dia berhadapan dengan ratusan nabi Baal. Dia turunkan api dari langit. Ini orang hebat sekali. Dia berkata kepada Raja Ahab, hujan tidak turun. Kalau tidak turun 1 hari 2 hari, kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tidak turun sebulan 2 bulan, mungkin memang musim kemarau. Tapi kalau 3,5 tahun gak turun hujan, pasti ada seseorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, itu terjadi. Ayat 17 ini penghiburan buat kita. Elia sehebat itu, sekaliber itu, di highlight, ditekankan oleh Yakobus. Elia manusia biasa sama seperti kita. Lalu bedanya apa? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bedanya itu, ia bersungguh-sungguh berdoa. Manusia biasanya sama kayak kita. Makannya sama-sama perlu karbohidrat, perlu protein, perlu vitamin dan mineral. Kayak kita seperti kita. Tapi bedanya dia sungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di Alkitab dicatat doa-doa yang begitu spektakuler yang dijawab Tuhan. Meskipun gak selalu sih doa itu harus spektakuler. Dalam kehidupan sehari-hari pun Tuhan jawab doa kita. Tapi di Alkitab, Yesaya bin Amos tadi waktu Raja Hizkia ragu kesembuhan yang diperoleh, Nabi Yesaya berkata, harus maju 10 tapak atau mundur 10 tapak bayang-bayang matahari. Kalau maju biasa, Hizkia bilang mundur dong. Berarti waktu itu mundur ke belakang. Betulan mundur ke belakang. Karena doa seorang nabi namanya Nabi Yesaya. Ketika Yosua berperang, dia mengangkat tangannya, berhentilah matahari. Matahari tidak bergerak hingga kemenangan diperoleh. Di Alkitab kita dicatat. Orang-orang biasa, tokoh-tokoh Alkitab berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Tetapi sesuai dengan maksud Tuhan tentu saja. Bukan untuk coba-coba.
Tapi sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Doa yang aneh-aneh itu dijawab. Bukan berarti marilah kita doa aneh-aneh. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita doa aneh-aneh apalagi untuk kepentingan diri kita sendiri gak akan pernah dijawab oleh Tuhan juga. Tapi menurut versi kita aneh. Padahal itu mungkin sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Doa saja. Ada satu perenungan mengenai kembali Raja Hizkia. Hizkia itu kan berdoa supaya dia dapat umur panjang. Lalu saya tanya kepada jemaat tadi pagi, kalau kira-kira Hizkia tidak berdoa, Hizkia bertambah umur gak 15 tahun? Saya merenung, menurut saya kalau Hizkia gak berdoa, Tuhan gak kasih 15 tahun. Ya betul akan mati sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Bukan berarti Tuhan pelin-pelan, karena dilihat dari sudut pandang kekekalan. Paulus berkata kalau mati keuntungan berarti bersama dengan Tuhan, tak usah lagi menderita. Kalau hidup berarti bekerja memberi buah. 15 tahun yang Tuhan tambahkan kepada Hizkia berarti terus bekerja menghasilkan buah. Saya renungkan kalau Hizkia tak minta, tak dijawab, tak dikasih 15 tahun. Karena Tuhan sudah berkata Hizkia akan mati dengan penyakit itu. Tapi karena dia berdoa, dia minta. Ketika kita berdoa, kita minta sesuatu. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Bahkan seolah-olah doa yang aneh, yang sukar. Tuhan jawab, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tapi kembali kalau doa dijawab Tuhan, jangan tukarkan Tuhan dengan jawaban doa itu. Kalau kita diberkatinya, kalau kita dibuatnya umur panjang. Kalau kita dibuatnya mempunyai banyak pengaruh. Pakailah jawaban doa itu untuk selesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Supaya orang kenal Tuhan, beritakan Injil, jadi kesaksian. Itu tujuan akhirnya. Supaya seseorang diselamatkan atau banyak orang diselamatkan. Karena banyak juga cerita di dalam Alkitab, doa dijawab, malah orangnya gak tahu kemana, meninggalkan Tuhan. Nah, ayat 18, lalu ia pun berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 19-20, saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dari perikop mengenai doa yang diajarkan Yakobus, ada 3 aplikasi sederhana yang saya dorong kita semua melakukannya. Yang pertama, teruslah berdoa di dalam masa penantian atau dalam masa kita berjalan menuju penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Teruslah berdoa. Yang kedua, penuhi hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Supaya iman tumbuh dengan mudah dan subur dalam hati kita. Dan yang ketiga, menjadi orang benar. Jadi orang benar gimana caranya? Ikuti teladan Yesus, dia adalah jalan dan kebenaran. Penuhi hati kita dengan firman, karena firman-Ku adalah kebenaran, kata Tuhan. Dan ikuti tuntunan pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau kita jadi orang benar, dengan yakin kita berdoa, kuasa doa sangat besar, kata firman Tuhan. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Dan lihat, kita akan melihat penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan digenapi sepanjang tahun 2022 ini. Yang setuju dan percaya sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.